Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang budiman, sebagian manusia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezekinya, sehingga mereka hidup tidak hanya berkecukupan namun berkelimpahan. Akan tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa kebahagiaan didapatkan bukan karena banyaknya kecukupan harta, tingginya kedudukan dan jabatan, serta ketersohoran nama. Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam At-Tabrani bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin au tukshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an wala an amshi ma'a akhin fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidun Nabi Syahran," yang artinya pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah mengembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan yang dihadapinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku muslim untuk suatu keperluan, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Pemirsa yang budiman, inilah amalan yang paling dicintai Allah, yakni menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahannya, atau membayarkan hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya, hingga menemani seorang muslim untuk menunaikan kebutuhannya. Ini nilainya lebih dicintai Allah, lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan untuk beribadah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apa sih hubungannya antara amalan-amalan tersebut dengan kebahagiaan yang kita harapkan? Bagaimana amalan-amalan tersebut ternyata bisa membuat hidup kita ini bermakna, berguna bagi kehidupan orang lain, dan juga bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam ada sebuah prinsip yang berbunyi, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan orang lain, menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, maka Allah nanti akan menyenangkan hatinya. Allah akan menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat bagaimana ada beberapa orang yang giat berletih-letih, berpayah-payah, pergi ke tempat yang jauh untuk membantu orang lain, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada orang lain. Namun mereka tidak merasakan keletihan, padahal itu adalah suatu pekerjaan yang berat. Dan dia tidak dibayar, dia tidak mendapatkan upah sepeser pun dari apa yang mereka kerjakan. Mengapa dia rela melakukan semua itu? Karena ada nilai
kebahagiaan di dalam hati yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupannya. Oleh karena itu, sesungguhnya orang yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau selalu berusaha untuk memikirkan bagaimana membahagiakan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat belas kasih, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Pemirsa yang budiman, Rasulullah SAW sangat prihatin atas penderitaan umatnya. Beliau menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umat beliau seluruhnya. Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memuji sifat suaminya ini tatkala Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, lalu berada dalam keadaan yang khawatir. Maka Sayyidatina Khadijah berkata, "Kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Wallahi innaka latasilur rahima wa tasdukul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, janganlah demikian, bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, sungguh kamu telah menyambung tali persaudaraan, berbicara jujur, memikul beban orang lain, suka membantu orang lain yang tidak punya, menjamu tamu, dan senantiasa mendukung kebenaran. Inilah sifat pribadi Nabi SAW sebelum beliau menerima wahyu Al-Quran. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bagaimana ada seorang budak wanita kecil, masih anak-anak, menarik tangan Nabi SAW untuk mengikuti anak ini dan kemudian meminta Nabi membantunya dalam suatu keperluan. Maka kemudian Nabi membiarkan tangannya ditarik oleh anak kecil tersebut hingga kemudian sampai di tempat yang dia inginkan dan kemudian menunaikan apa yang diingini oleh budak perempuan kecil ini tadi. Mengapa semua itu beliau lakukan? Karena beliau sangat ingin memasukkan kegembiraan, kebahagiaan di hati orang lain. Pemirsa yang budiman, maka jika kita menginginkan kebahagiaan hidup, jadikanlah hidup kita ini berkontribusi untuk kebahagiaan orang lain. Yang memiliki kelebihan rezeki, maka berbagilah rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Yang memiliki tenaga yang kuat, maka berilah tenaga kepada lingkungan ketika dibutuhkan. Yang memiliki pemikiran yang baik, maka sampaikanlah ide, gagasan, pikiran yang bermanfaat untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang lain. Maka Allah akan menyingkirkan kegalauan, kegelisahan dari hati orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk berkarya, untuk berbagi, untuk mendatangkan kemaslahatan demi membahagiakan orang lain. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.